Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD dengan materi penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pecahan desimal seperti apa. Jadi di pecahan desimal itu ciri-cirinya adalah dengan menggunakan tanda koma. Misalnya 0,4 atau 0,9. Nah, untuk melakukan penjumlahan pecahan desimal, ya tentunya ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, aturan untuk melakukan penjumlahan pecahan desimal adalah perhatikan nilai tempat masing-masing bilangan. Urutkan secara bersusun menurut nilai tempatnya. Jadi sebelumnya mungkin kita sudah belajar tentang nilai tempat, ya. Ada yang namanya ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Satu angka di belakang koma itu namanya persepuluhan, dua angka di belakang koma itu namanya perseratusan. Nah, kita lanjutkan penjumlahan pecahan desimal. Jadi itu tadi caranya ya. Jadi kita harus memperhatikan nilai tempatnya. Kemudian untuk cara kedua, dengan cara bersusun ke bawah. Yang pertama, tuliskan dengan cara bersusun, ya, seperti di bawah contohnya. Kemudian yang kedua, tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya, sama tadi cara pertama. Kemudian yang ketiga, tanda koma diletakkan lurus ke bawah. Nah, ini yang paling penting, ya, tanda komanya harus diletakkan lurus ke bawah. Kemudian yang keempat, jumlahkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Contohnya yang di bawah. Misalnya, ya, saya berikan satu contoh. Misalnya contoh pertama, 0,4 ditambah dengan 0,9. Nah, ada 4 cara tadi, ya. Kita menggunakan cara yang kedua saja. Ada 4 cara. Yang pertama, tuliskan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, berarti 0,4 kita susun ke bawah tambah 0,9. Kemudian yang kedua, tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya. Nah, nilai tempatnya 0 sudah sesuai, ini 0 ini adalah satuan. Kemudian yang di bawah ini juga 0 sama-sama satuan. Kemudian satu angka di belakang koma namanya persepuluhan. Kemudian 9 juga ini merupakan persepuluhan. Jadi sesuai, ya. Kemudian langkah yang ketiga, koma diletakkan lurus ke bawah. Nah, ini sudah lurus komanya ke bawah, ya. Berarti ini sudah benar. Kemudian kita jumlahkan angka yang terakhir. 4 tambah 9 sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1. Turun koma. Kemudian 1 tambah 0, 1 tambah 0 lagi sama dengan tetap 1. Berarti hasil dari 0,4 tambah 0,9 sama dengan 1,3. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang mungkin agak rumit sedikit, ya. Misalnya 12,5 ditambahkan dengan 0,14. Nah, ini sudah apa? Ada angka puluhan, ya, 0,5, kemudian angka satuan, kemudian ada 2 angka di belakang koma. Untuk cara ini, ya, kita menggunakan cara yang termudah saja. Tidak perlu kita melihat semua 4 aturan ini. Jadi kita melihat aturan, kita cuma perhatikan komanya saja. Nah, komanya di mana ketentuannya adalah komanya harus lurus ke bawah, itu saja. Kalau sudah komanya lurus ke bawah, itu otomatis sudah satuan dengan satuan,
kemudian persepuluhan dan persepuluhan, kemudian perseratusan dengan perseratusan. Itu sudah secara otomatis akan lurus ke bawah. Nah, kita kerjakan yang contoh nomor 2. 12,5 kita tulis dulu. 12,5 ditambahkan dengan 0,4. Kita perhatikan komanya saja, tidak perlu memperhatikan angka yang lain, di mana komanya ini harus lurus ke bawah. Kalau perlu ya kita harus sejajarkan atau lurus ke bawah ya. 0,14. Supaya komanya ini lurus ke bawah, berarti 0 ini di bawah angka 2. Baru koma, kemudian dari 1 dan angka 4. Kita garis. Nah, jadi satu kata kuncinya saja, komanya harus lurus ke bawah. Nah, tidak perlu memperhatikan angka yang lain ya. Nah, berarti ini sudah benar, ini aturannya sudah benar ya. Kita tinggal menjumlahkan. 4 tidak ada pasangannya, berarti 4 tambah 0 kita turunkan 4. 5 ditambah 1 sama dengan 6, turun koma. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1 tidak ada pasangan, 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti hasil dari 12,5 ditambah 0,14 sama dengan 12,64. Dimana yang contoh nomor 2 ini ya, kita menggunakan aturan ya, cukup memperhatikan satu saja, yaitu tanda koma. Ini tanda koma saya berikan panah, itu harus lurus ke bawah. Sama halnya dengan contoh yang pertama, tanda koma harus lurus ke bawah. Itu saja diperhatikan ya, supaya tidak terlalu banyak mengingat aturan ya. Misalnya lagi kita taruh contoh yang ketiga. Misalnya 0,25 tambahkan dengan 124,3 sama dengan berapa? Nah, contoh yang ketiga ini, nah, kita melihat yang angka yang pertama 0,25, kemudian angka satuan, kemudian yang ini bagian kedua itu 124, ada angka teratusan. Ya, berarti untuk menjumlahkan ini ya, kita tulis dengan cara bersusun ke bawah. Kita tulis dulu angka 0,25. Kita susun ke bawah, jumlahkan dengan 124,3. Satu kata kuncinya tadi yaitu perhatikan tanda koma. Supaya komanya sejajar, berarti angka 124 kita letakkan di depan. 124 kita letakkan di depan. Kemudian komanya sejajar ke bawah 3. Tambahkan. Jadi kita tidak perlu memperhatikan ini angka yang di atas kok tidak pasangannya 2 angka, terlalu ganjil kelihatannya. Yang penting tanda komanya ini ya lurus ke bawah. Itu saja kata kuncinya. Berarti itu aturannya sudah benar ya. Dengan kita meluruskan tanda koma ke bawah, berarti secara otomatis ini sama-sama sudah satuan, ini sudah sama-sama persepuluhan, dan yang di belakang ini sudah sama-sama perseratusan. Nah, kita jumlahkan saja langsung. 5 tidak ada pasangannya, berarti 5 tambah 0 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5, turun koma. 0 ditambah 4 sama dengan 4. 2 tidak ada pasangannya, 2 tambah 0 2. 1 tidak ada pasangannya, 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti hasil dari 0,25 ditambah 124,3 sama dengan 124,55. Ya, mungkin ini saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.